semuanya, dalam video ini kami dari tim P5 Kewirausahaan SMA Negeri 91 Jakarta ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai struktur organisasi perusahaan yang nantinya akan kalian bentuk bersama-sama dalam proyek ini. Struktur organisasi yang akan kita bentuk nanti terdiri dari yang pertama, CEO atau dia berlaku sebagai direktur perusahaan. Yang kedua adalah divisi administrasi. Yang ketiga adalah divisi keuangan. Yang keempat, divisi produksi. Yang kelima, divisi desain dan pengemasan. Keenam, divisi pemasaran. Dan yang terakhir adalah divisi kreatif. Dalam video ini akan dipaparkan satu persatu mengenai kemampuan yang harus dimiliki serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing. Yang pertama adalah CEO atau direktur. CEO terdiri dari satu siswa saja. Nah, sebagai CEO atau sebagai direktur, siswa yang terpilih harus memiliki beberapa kemampuan berikut ini. Yang pertama adalah kepemimpinan atau kita bisa sebut sebagai leadership. Jadi apakah siswa yang dipilih itu mampu memimpin rekan-rekannya. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini akan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah tegas. Tegas dalam artian bukan galak ya, karena tegas di sini berbeda dengan galak. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mengambil keputusan dengan cepat. Yang berikutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Karena seorang CEO dia akan berkomunikasi baik itu dengan rekan-rekannya, dengan guru maupun dengan pihak investor. Yang berikutnya, seorang CEO juga harus beretika serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak yang nantinya akan terlibat, serta transparan dalam segala sesuatunya. Kemudian, CEO atau direktur ini akan memegang tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, CEO akan memimpin jalannya koordinasi atau kita bisa sebutnya sebagai rapat gitu ya, rapat yang akan diadakan perusahaan. Tetapi kendati demikian, seorang CEO jika berhalangan hadir, maka dia juga bisa mendelegasikan kepada anggota yang lain. Baik itu kepala divisi ataupun staf yang dia anggap mampu dan mau untuk bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah menetapkan dan menjalankan strategi perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi perusahaan, tentu seorang CEO nantinya akan bekerja sama dan dibantu oleh rekan-rekan divisi. Yang berikutnya adalah membangun tim yang solid. Membangun tim yang solid tentu dengan berbagai cara yang bisa ditempuh seorang CEO. Kemudian yang berikutnya, membuat keputusan alokasi dana atau alokasi modal. Tentunya dalam hal ini CEO akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan bagian keuangan atau divisi keuangan. Yang terakhir, CEO bertanggung jawab dan bertugas berkomunikasi secara efektif dengan anggota dalam perusahaan yang dimaksud di sini, ataupun pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam perusahaan ataupun dalam bazar dan panen karya. Oke, kita akan lanjut ke divisi-divisinya. Yang pertama adalah divisi administrasi. Divisi administrasi terdiri dari satu kepala divisi dan 3 stafnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa yang berada dalam divisi administrasi adalah memahami fungsi Microsoft Office. Microsoft Office di sini termasuk Microsoft Word maupun PowerPoint dan Excel. Yang berikutnya, kemampuan berkomunikasi dengan baik.
Yang berikutnya, kemampuan menulis, karena nanti apabila diperlukan untuk persuratan ataupun pencatatan yang lain, maka divisi administrasi lah yang bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah manajemen waktu yang baik, terkhusus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan proposal. Yang berikutnya adalah memperhatikan detail dan memiliki ketelitian. Berikutnya, divisi administrasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah menyusun proposal usaha yang nantinya akan ditujukan kepada calon investor. Tentunya proposal usaha yang kalian buat oleh divisi administrasi ini harus menarik bagi investor dan isinya pun singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, divisi administrasi juga bertugas merancang timeline atau jadwal kegiatan perusahaan dari persiapan sampai dengan bazar dan pelaporan atau refleksinya. Yang ketiga adalah melakukan pencatatan persuratan yang dibutuhkan. Yang keempat, merencanakan dan mengatur jalannya rapat atau kegiatan koordinasi. Tentu, dalam perencanaan rapat, divisi administrasi akan banyak berkomunikasi dengan CEO atau direkturnya. Dan yang terakhir, dari hasil rapat tersebut, divisi administrasi juga harus menulis dan mendistribusikan notulen rapat ke semua pihak yang memerlukan, baik itu anggota maupun pihak lain di luar anggota. Divisi yang berikutnya adalah divisi keuangan. Divisi ini terdiri dari 1 kepala divisi dan 5 stafnya. Kemampuan yang harus dimiliki siswa-siswa yang berada pada divisi keuangan adalah jujur, terbuka, tentu ya, karena ini berkaitan dengan uang. Yang berikutnya adalah kemampuan analisis data. Menganalisis keuangan perusahaan itu juga penting loh. Dan dalam pencatatannya nanti tentu dibutuhkan ketelitian secara detail dan teliti. Kita bisa mencatatnya menggunakan Microsoft Excel, sehingga kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel harus dimiliki siswa yang berada di dalam divisi ini. Yang berikutnya, kemampuan logika, kemudian berpikir sistematis, fokus, dan memiliki konsentrasi tinggi, karena dalam pencatatan keuangan, salah koma ataupun 01 saja akan sangat berdampak besar. Yang berikutnya, tugas dan tanggung jawab divisi keuangan. Yang pertama, membuat rencana keuangan perusahaan. Yang kedua, mengatur arus uang perusahaan. Yang ketiga, mencatat penjualan perusahaan, baik itu penjualan nanti secara langsung ataupun penjualan secara online jika kalian melakukan penjualan secara online, dan juga tentunya penjualan saat bazar atau panen karya nanti. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti tentu banyak bukti transaksi yang kalian akan terima, baik itu berupa nota maupun kwitansi. Untuk itu, divisi keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pengarsipan serta pencatatan. Yang berikutnya, membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada semua investor. Yang terakhir adalah menghitung pembagian keuntungan untuk perusahaan dan pemodal atau investor. Pembagian keuntungan nanti secara lengkap akan diberikan panduan untuk perhitungannya. Divisi yang berikutnya adalah divisi produksi. Divisi produksi ini terdiri 1 kepala divisi dan 6 staf.
Kemampuan yang harus dimiliki siswa-siswa yang berada pada divisi ini adalah memahami karakteristik produk yang akan diproduksi. Jadi pastikan divisi ini, anggota divisinya atau stafnya itu mengetahui dengan detail bagaimana produk yang nantinya akan diproduksi. Kemudian, divisi produksi juga harus menyusun SOP, standar operasional prosedur. Kemudian, harus juga diperhatikan mengenai prosedur keselamatan kerja perusahaan. Serta yang terakhir, dia harus bisa mengoperasikan alat-alat produksi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Divisi produksi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang pertama, menentukan SOP produksi barang. Nanti barang apa yang akan diproduksi berdasarkan hasil diskusi kalian akan dibentuk SOP-nya oleh divisi produksi ini. Kemudian yang berikutnya menentukan rencana dan target produksi. Termasuk divisi produksilah yang merancang berapa produk yang akan dibuat, kemudian berapa perkiraan yang mampu terjual, dan seterusnya. Yang ketiga adalah melakukan pembagian kerja tim produksi. Kemudian yang keempat, memonitoring kondisi peralatan atau mesin produksi. Karena nantinya dalam proses produksi, divisi produksi inilah yang paling bertanggung jawab. Yang terakhir adalah membuat laporan hasil produksi. Berapa produk yang mampu dibuat, kemudian bahan bakunya apa saja, sejumlah berapa, kemudian menggunakan modal atau dana sejumlah berapa, dan seterusnya adalah tanggung jawab dari divisi produksi. Yang berikutnya adalah divisi desain dan pengemasan. Divisi ini terdiri dari 1 kepala divisi dan 3 stafnya. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir kreatif, karena desain yang menarik tentunya akan menarik konsumen serta investor. Untuk membuat desain, staf maupun kepala divisi juga harus menguasai aplikasi desain yang tersedia. Kemudian, manajemen waktu dan mau mendengarkan saran serta masukan. Karena dalam menyusun desain, mendesain kemasan itu tentunya akan ada banyak saran maupun masukan dari rekan-rekan yang lain. Jadi, divisi ini harus mampu menampung saran-saran tersebut. Berikutnya, divisi desain dan pengemasan memiliki tugas dan tanggung jawab yang pertama, mendesain logo perusahaan. Logo perusahaan yang nantinya didesain harus bermakna ya, baik itu dari bentuk maupun warnanya. Harus ada filosofinya. Yang berikutnya adalah mendesain kemasan produk yang akan dijual. Produk yang akan dijual tentu harus disesuaikan dengan kemasan yang nantinya akan digunakan. Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan tim produksi, karena pengemasan produk ini akan menyesuaikan dengan produk yang nantinya akan dibuat atau diproduksi. Berikutnya adalah divisi pemasaran. Divisi ini terdiri dari 1 kepala divisi dan 5 stafnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa dalam divisi pemasaran adalah komunikasi atau public relation. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain ini wajib bagus. Kemudian, kreatif dan inovatif, serta pandai bernegosiasi karena divisi pemasaran ini yang nantinya akan berkomunikasi atau berhadapan langsung dengan konsumen.
Nah, sangat lebih baik dan disarankan jika divisi pemasaran ini sudah terbiasa aktif menggunakan sosial media dan internet. Tentu kita semua tahu bahwa semua orang saat ini menggunakan sosial media. Akses internet sudah sangat mudah. Maka dari itu, untuk pemasaran produk akan lebih baik jika kalian memilih teman-teman yang terbiasa aktif menggunakan sosial media dan internet untuk bergabung dalam divisi ini. Tugas dan tanggung jawab divisi pemasaran. Yang pertama adalah menyusun strategi pemasaran dalam bazar ataupun penjualan langsung. Yang kedua, membuat dan mengelola sosial media untuk promosi. Sosial medianya bisa dari Instagram, TikTok, YouTube, sharing melalui WhatsApp group, dan seterusnya. Yang berikutnya, membuat dan mengelola flyer atau brosur untuk promosi. Tentu, flyer atau brosur ini bisa kalian bagikan secara langsung menggunakan kertas-kertas ataupun bisa juga di-share melalui sosial media. Buat yang menarik ya. Kemudian yang berikutnya, divisi ini juga bertanggung jawab untuk membuat konten untuk promosi. Konten yang dimaksud di sini menyesuaikan dengan akun sosial media yang akan kalian gunakan untuk promosi. Berikutnya, divisi pemasaran juga harus mengawasi tren bisnisnya. Bagaimana persaingan usaha antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang terakhir, divisi pemasaran juga harus mendokumentasikan kegiatan perusahaan. Untuk dokumentasi, tentunya nanti divisi ini boleh sekali dibantu oleh rekan-rekan dari divisi lain. Divisi yang terakhir adalah divisi kreatif. Divisi ini terdiri dari 1 kepala divisi beserta 7 stafnya. Kemampuan yang harus dimiliki orang-orang atau siswa-siswa yang berada pada divisi kreatif adalah memiliki kreativitas serta inovatif. Yang berikutnya, komunikasi dengan baik karena nanti divisi ini akan berhubungan dengan banyak pihak dalam pelaksanaan bazar. Kemudian, sangat disarankan divisi ini juga orang-orang dalam divisi ini juga menguasai aplikasi desain. Yang berikutnya, manajemen project atau kegiatan. Jadi, pilihlah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memanage, untuk mengelola kegiatan khususnya nanti saat bazar atau panen karya. Tugas dan tanggung jawab dari divisi kreatif adalah yang pertama, menyusun strategi dalam persiapan bazar. Divisi kreatif juga harus mempersiapkan booth untuk bazar atau panen karya. Dibuat supaya menarik sehingga konsumen mau datang ke booth atau tempat kalian. Yang terakhir adalah merancang acara sehingga menarik untuk konsumen, termasuk kostum apabila memang diperlukan. Kostum di sini tidak harus membeli baru loh, tetapi kalian bisa mengkreasikan dengan apa yang ada dan tersedia. Sepertinya itu saja yang kami sampaikan dari tim P5. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dengan baik. Tetapi apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bapak Ibu Guru yang bergabung dalam tim P5 Kewirausahaan. Atau bisa juga ke fasilitator-fasilitator yang ada di kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Terima kasih.